Yang kalau di dalam bahasa mereka itu adalah Yotevave, karena ada dia Allah sudah menjelaskan di dalam Quran surat Ibrahim ayat keempat, kami tidak akan mengutus satu orang rasul pun kecuali dengan menggunakan bahasa kaumnya. Jadi harus difahami, pada saat Allah berfirman kepada Nabi Musa atau Moshe Rabbeinu di Bukit Tursina, tentu dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa. Begitupun pada saat Allah berfirman menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad, menggunakan bahasa Nabi Muhammad, kaumnya Nabi Muhammad. Lu bisa bayangkan bagaimana pada saat Allah menurunkan firman-Nya kepada Nabi Musa kemudian dengan menggunakan bahasa kaum Nabi Muhammad. Jadi sudah jelas siapa yang disembah oleh bangsa Yahudi, siapa yang disembah oleh umat Islam, jelas sama, yaitu apa yang disebutkan oleh Nabi Musa di dalam Ulangan pasal 4, ya, Ulangan pasal 6 ayat keempat, yang disebutkan oleh Yesus di dalam Markus 12:29. Dengarlah hai bangsa Israel, Allah Tuhan kita, Allah itu Esa, bukan tiga Esa. Nah, sekarang mulai ke Ehad, ya. Ini kedunguan, ya, kedunguan yang hakiki pada saat manusia yang menyamakan antara Ehad dengan Basar Ehad. Contohnya di dalam Markus 12:29, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sudah jelas di sana dikatakan Allah Ehad, Esa. Esa itu bukan unity, tetapi satu, tunggal. Bukan kesatuan Bapa, Putra dan Roh Kudus, bukan, tetapi bukan unification, tetapi tunggal. Ini kita lihat, karena kamu menyamakan antara Ehad dengan Basar Ehad. Nih, aku kasih tahu di dalam Mazmur 18 ayat ketiga. Ini di dalam Matius 19 ayat 5. Di sana dikatakan, sebab itu anak laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi Basar Ehad, menjadi satu daging. Antara satu daging itu tidak sama. Satu daging itu orang yang lagi ihi-ihi, yang sedang melakukan kidusim di bawah cupa. Tidak sama dengan Ehadnya Allah, tidak sama dengan tauhidnya Allah. Jadi kamu menyamakan antara Ehad dengan Basar Ehad, ini adalah suatu kedunguan yang hakiki. Basar Ehad itu adalah menjadi satu daging atau orang sedang melakukan kidusim di bawah cupa lagi ihihi, kamu samakan dengan ketauhidan Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kamu tadi menyatakan bahwa umat Islam menyembah batu. Kita cari tahu siapa yang sebenarnya menyembah batu. Menyembah Hajar Aswad tidak ada, ya, tidak ada ajaran menyembah Hajar Aswad. Sunat pun tidak. Tetapi karena apa? Karena pengikut Rasulullah pernah melihat Rasulullah melakukan itu, dan bukan hanya itu, Rasulullah pernah menyentuh Hajar Aswad dengan tongkatnya di atas punggung unta. Bagaimana kalau dia itu disembah oleh manusia atau dikatakan Tuhan oleh umat Islam? Betapa kurang ajarnya menyentuh Tuhan dengan tongkat di atas punggung unta. Sekarang kita lihat fakta yang sebenarnya, siapa yang menyembah batu. Di dalam Mazmur 18 ayat ketiga, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tunduk keselamatanku, kotak bentengku. Jadi siapa yang menyembah batu itu? Kalian itu menyembah tumpukan batu bahkan. Ya, begitu. Harus tahu dulu. Jadi sudah jelas ya tentang konsep ketuhanan. Tidak ada di dalam Al-Quran menyatakan kalau Allah itu adalah ada gender, tidak ada. Allah itu adalah proper name, tidak ada gender di sana. Tidak seperti Tuhan kalian bergender laki-laki, ya, tidak. Baik Tuhannya Bani Israel ataupun Tuhannya Bani Ismail. Karena apa? Abraham hanya mempunyai dua keturunan itu, keturunan Bani Ismail dan Bani Israel. Tidak ada Bani Kristen di sana. Kalian pikir Yesus kenal Kristen? Kalian pikir Yesus menerima Kristen? Silakan baca Matius pasal 21 sampai dengan 23. Bukan orang yang berseru pada aku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah dia yang mengikuti kehendak Bapakku yang ada di dalam sorga. Kemudian pada hari itu kalian akan protes, ya Tuhan, bukankah kami bernubuat atas namamu, melakukan mukjizat atas namamu dan mengusir setan atas namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang, kata Yesus, dan mengusir kalian. Nyala kalian dari hadapanku, aku tidak mengenal kalian. Kalian pelaku kejahatan. Oke, ya. Oke, aku jawab ya. Oke, tadi dikatakan Tuhan Allah Israel itu adalah Allah SWT. Saya kasih tahu ya, di dalam 1 Tawarik 16 ayat 26 dikatakan, di luar dari Allah Israel itu adalah sesat, adalah iblis.
Buktinya apa? Di dalam ini contoh-contoh ini. Di dalam Ulangan 4 ayat 28. Boleh di-pause bentar? Saya tunjukkan datanya. Nih, kita kasih dalil-dalil. Oke, bentar ya. Nih ya, kita lihat ya. Ulangan 4 ayat 28 dikatakan demikian. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah, buatan tangan manusia, dari kayu, dari batu, yang tidak dapat melihat, tapi jadi saksi, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium, tapi dicium-cium. Nah, kalau kita lihat di dalam Imamat 26, boleh di-pause bentar? Ayat 1 nih ya. Janganlah kamu bentar, saya potong dulu. Rati, bentar dulu, Rati. Bentar. Apa sih kamu umi ya, nggak bisa baca? Jangan bentar, ini ya, bro. Itu konsisten loh kamu. Bentar, Rati, bentar. Maksudnya saya ingatkan ini timernya. Timer nanti ketika Rati Ulangan 4 ayat 28. Oke, bentar dulu. Gini, bentar, saya ingatin timer, bukan ingatin Anda. Saya ingatin timer. Kalau Rati suruh berhenti, dia lagi buka data, di pause dulu. Nanti ketika dia sudah lanjut berbicara, langsung dijalankan timenya. Dijalankan ketika dia berbicara, dijalankan. Oke? Ya, lanjut, silakan. Ya, sedangkan di dalam Imamat 26 ayat 1 dikatakan, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung dan tugu berhala, contohnya black box gitu ya. Janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu, ya, untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Yahweh Elohimmu. Jadi jelas ya, di dalam 1 Tawarik ayat 16 ayat 26 tadi sudah saya katakan, di luar dari Allah Israel itu iblis, dikatakan sesat. Makanya tadi saya kasih tahu di dalam hadis Ahmad ya, Musnad Imam Ahmad 5364, di situ dikatakan mencium batu Hajar Aswad itu menghapus dosa sehabis-habisnya. Bagaimana mungkin Anda menyamakan batu Hajar Aswad itu dengan batu kali di depan rumahmu? Beda. Batu Hajar Aswad itu tauhid, cuman satu di dunia ini, yaitu yang di Mekah. Batu yang pecah-pecah itu dibilang tauhid. Nih saya kasih tahu, boleh di-pause bentar? Nih ya, ini definisi dari tauhid. Ini bisa dilihat. Jadi di dalam bahasa Ethiopia itu dikenal dengan kata ges. Ini ya, nih. Jadi tewahedo atau ges ini adalah kata ges yang berarti disatukan, serumpun dengan tauhid Arab. Ini saya ini rasanya lagi diskusi sama orang awam. Kata tauhid aja dibilang satu, itu disatukan deh. Artinya kamu tanya sama ustadzmu dulu, belajar. Makanya saya bilang batu Hajar Aswad yang pecah jadi 7 itu batu tauhid, yang cuman satu ke hidung saya. Sedangkan di dalam surat 3 ayat 135, boleh di pause bentar? Oke, ini kita baca. Al-Imran ayat 135 dikatakan, dan siapa yang dapat menghapus dosa-dosa selain Allah? Nggak ada. Di dalam Quran Anda kasih saya data, mana ajaran untuk mencium batu? Ada nggak? Ajaran untuk sunat ada nggak? Sunat perempuan itu di dalam Alkitab itu nggak ada. Jadi sunat perempuan itu adalah sunat dari pagan Quraisy. Anda bisa cari sunat perempuan pagan. Nah, itu nanti jelas tuh dia dikasih tahu. Jadi sunat laki-laki di Arab Saudi itu adalah sunat dari orang Yahudi yang adalah alasan keagamaan mereka. Karena memang di dalam Yosua 5 ayat 3 sampai 5, ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah perbudakan Mesir, itu disuruh menyunatkan orang-orang laki-laki. Begitu juga Abraham di dalam Kejadian 17 itu menyunatkan keluarganya, pelayannya yang laki-laki semua. Tiba-tiba ada ajaran baru yang mau nunggang ke ajaran sebelumnya yang ternyata nggak nyambung plus. Ternyata sunat perempuan kalau nanti dicek di WHO itu dinyatakan sekarang sebagai ajaran malpraktek. Gimana mentaati kepada Muhammad, mentaati kepada Tuhan, kalau ternyata ajaran Muhammad itu malpraktek, berarti Tuhanmu itu malpraktek, Tuhanmu itu palsu. Kenapa palsu? Boleh kita lihat, boleh di-pause bentar. Nih kita tunjukkan palsunya dari mana.
Bentar ya, kita buka Quran. Nih ya. Oh. Ayat 142 nih ya. Anisa ayat 142 dikatakan, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Kok bisa? Di sini ada orang-orang munafik itu bisa nipu Allah. Allah ini Tuhan atau enggak sih? Terus kamu tadi mengatakan Allah itu enggak bergender. Di dalam surah 6 ayat 101, bagaimana mungkin Allah mempunyai anak itu? Aku mempunyai anak kalau aku tidak mempunyai istri. Allah aja mengaku dirinya sebagai laki-laki. Lalu tadi yang saya katakan yang Anda nggak bisa bantah sama sekali semua dalil saya. Di dalam Ibnu Taimiyah ya, ulama Anda Ibnu Taimiyah dan Wahabi, dia itu mensahihkan hadis yang mana di sini dikatakan, aku nih ya, ini dari Muhammad nih. Ibnu Abbas berkata, Muhammad SAW bersabda, aku melihat Robku dalam bentuk pemuda amrat berambut keriting dengan pakaian berwarna hijau. Pertanyaan saya, karena kan Allah itu makhluk ya, Allah ini yang benar yang mana sih? Yang kata Ibnu Taimiyah dan Wahabi yang rambutnya keripuk, atau yang botak, atau yang nggak punya kepala? Kamu jelasin Allahmu yang mana? Lalu dikatakan hanya Allah menghapus dosa. Tapi kok Muhammad bisa mengajari mencium batu itu menghapus dosa? Berarti Allahmu batu. Kalau cuman Allah yang Tuhan yang menghapus dosa, kalau batu menghapus dosa, yang tauhid itu berarti Allahmu batu. Karena sama, batu Hajar Aswad sama Allah sama-sama tauhid. Lalu di dalam surah 4 ayat 80, mentaati Muhammad, mentaati Allah. Kamu bisa nggak menolak sunnah Muhammad, kamu bantah? Nggak boleh. Di dalam hadis sahih Ibnu Hibban nomor 17, menolak, membantah sunnah Muhammad itu neraka. Muhammad mampu memasukkan Anda ke dalam neraka. Ya, begitu juga nanti malaikat. Silakan kamu jelaskan tentang ilahmu. Baik, akan saya jawab. Teman-teman semua, Umi tidak akan pernah mendengar secuil pun apa yang dikatakan si kiamat. Jangan terpancing, karena sudah jelas bila hadis bertentangan dengan Al-Quran itu pasti adalah hadis palsu. Jadi umat Islam sudah dipatok ya. Pada saat kamu berbicara hadis dan hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, itu adalah hadis palsu ya. Seperti itu. Jadi kamu tadi baca ulangan hanya sedikit. Kamu baca ulangan hanya ayat ke-28, tapi kamu tidak berani baca. Ayo kita baca dari mulai ayat ke-25 dan selanjutnya. Ya, siapa yang dimaksud di sini? Jika kamu beranak cucu dan kamu telah tua dengan mana tadi? Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun, yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku akan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu yang pada hari umurmu di sana, tetapi kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa dan hanya jumlah yang sedikit saja umurmu di sana, tetapi kamu tinggal di sana di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan mengirimkan kamu, maka di sanalah kamu akan beribadah kepada Allah. Kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu, maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah. Sekali lagi ya, buat tangan tadi sampai mana? Allah buat tantangan manusia, yaitu dari kayu batu yang tidak dapat dilihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan dan tidak dapat minum, ayat 29-nya. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya. Asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dengan mendengarkan suaranya. Jadi jelas? Siapa yang mengukir batu? Siapa yang mengukir batu? Yang batu itu kemudian sekarang disembah di banyak gereja, siapa? Ya, sudah dikatakan tadi Hajar Aswad tidak pernah menjadi sesembahan Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah menyentuh Hajar Aswad di atas punggung unta dengan tongkatnya. Ya, makanya kenapa? Bahkan Yesus sendiri mengatakan di dalam di dalam Yohanes 4 pasal 21 sampai dengan 23.
Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan lagi di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang penyembah yang benar yang akan menyembah Bapa dalam roh kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bukan lagi bukan lagi di gunung ini dan bukan lagi di Yerusalem, tetapi di mana dikumandangkan kebesaran nama Allah. Pahami itu. Makanya kamu jangan menjadi apa yang Yesus katakan di dalam Markus pasal di dalam Yohanes, ya, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin mengikuti segala kehendak bapamu itu. Dia adalah pembunuh dari sejak semula. Di dalam hidupnya tidak ada kebenaran. Pada saat dia berbicara, dia selalu berdusta dan segala perkataannya bukan berdasarkan firman Tuhan. Ini tergenapi semua oleh Paulus yang kamu sembah, yang kamu ikuti ajarannya sekarang. Kamu mengikuti ajaran Paulus lebih dari kamu mengikuti ajaran Yesus. Dia pembunuh tidak? Iya, di dalam Bible dikatakan bahwa si Paulus adalah pembunuh jemaat Allah. Kemudian dia selalu berdosa. Iya, di dalam Roma pasal 3 ayat 7 sudah jelas dia mengatakan, jika kemuliaan Tuhan menjadi lebih besar dengan dustaku, mengapa aku masih dikatakan orang berdosa? Lalu apakah dia berbicara tidak berdasarkan firman Tuhan? Di dalam 2 Korintus 11 ayat 17 dia mengakui, kalau dengar ya, setiap apa yang kusampaikan kepadamu bukan berasal dari firman Tuhan. Jadi sudah jelas kamu menyembah siapa di sini. Bukan Yesus yang kamu sembah, karena segala ajaran Yesus kamu tolak. Termasuk tentang konsep ketuhanannya. Sekali lagi kiamat, apapun yang keluar dari mulut kamu tentang pemelintiran hadis tidak akan pernah aku dengar sedikit pun. Karena Allah sudah mengikat umat Islam dengan satu kalimat, jika ada dihadapkan kepadamu sebuah hadis dan itu bertentangan dengan Al-Quran, berakin saja hadis itu, ya, karena hadis tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran, karena hadis itu adalah sama, merupakan firman daripada Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad yang mengatakannya. Jadi mohon maaf, apapun hadis yang kamu kasih, saya berakin. Terima kasih. Oke, bagus, hadis diberakin. Iya. Ya, hadis palsu yang kamu bawa saya berakin. Oh, enggak ada hadis sahih itu. Ya, boleh saya lanjutkan? Ya, jadi yang pertama, tadi Mican mengatakan ini ya, yang tadi saya tunjukkan di dalam Imamat 26 ayat 1, tidak boleh membuat patung. Gimana kalau Muhammad itu punya patung di rumahnya? Di zaman itu, patung itu buat apa ya? Boleh di-post bentar, saya tunjukkan dalilnya. Saya ketik 3627 Abu Daud ini ya. Oke, ini ya hadisnya sahih Mican. Kalau sahih jangan diberakin ya, nanti kamu murtad, nanti kamu mesti syahadat ulang tuh. Tadi saya nunjukin hadis-hadis sahih kok diberakin. Ini ya, Abu Daud 3627. Di sini dikatakan Muhammad bersabda, Jibril alaihissalam datang menemuiku dan berkata, tadi malam aku datang untuk menemuimu dan tidak ada yang menghalangiku untuk masuk kecuali patung yang ada di atas pintu. Ini loh sudah dikonfirmasi loh. Muhammad yang ngaku sendiri. Muhammad cerita itu loh, Jibril menasihati aku karena ada patung di rumahku. Ini Muhammad yang ngaku kok. Nah pertanyaan di zaman pra-Islam, di zamannya Muhammad itu, yang orang tuanya kita tahu ya penyembah berhala. Abu Daud berapa itu? Abu Daud berapa itu? Abu Daud berapa? Abu Daud 3627. Aduh jangan dipotong lah. Nyimak. Kok dipotong? Bukan nyimak, gua juga harus cross check. Karena gua udah tahu website yang lu pakai itu apa. Ini ensiklopedia, boleh di-post bentar. Waktunya ini gimana sih? Waktu saya kebuang loh. Bukan kebuang, lu harus tunjukin dulu hadis berapa. Oke, baca, lanjut. Ini Islam gimana sih debatnya? Kok kayak orang gelandangan gini nggak bisa debat? Bukan gelandangan, koplak, lu harus tunjukin itu nomor berapa. Saya nunjukin dari tadi, matamu kemana? Udah lanjut. Udah Abu Daud 3627, Abu Daud 3627. Oke, lanjut Rati. Kalau saat Rati berbicara dijalankan Muhammad, nanti saya kasih tahu loh. Aneh-aneh, udahlah. Ya kalau kamu mau saya lebih ganas lagi, saya lakukan. Dia baca dulu loh. Oke,
ya, kita lanjutin. Bentar, Rati. Oke, udah, waktu saya udah jalan itu ya. Di sini ternyata di rumah Muhammad itu ada patung. Ya lalu dan ini ya, dalam rumah juga ada kain satir tipis yang bergambar patung. Jadi selain ada patung, ada kain satir yang ada gambar patung. Serta terdapat anjing. Muhammad melihara anjing di rumahnya, di dalam rumah ini. Maka perintahkanlah memotong kepala patung yang berada di rumah hingga berbentuk pohon, dan perintahkanlah memotong tirai untuk menjadikan 2 bantal dan yang diduduki, dan perintahkanlah untuk mengeluarkan anjing. Dikasih tahu nih. Kenapa? Karena dalam surah 93 ayat 7 di situ dikatakan Muhammad itu dalam keadaan tersesat. Itu ya. Oke, terus yang kedua, Anda tadi mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 21 sampai 23 itu merujuk kepada bangsa ini ya, bangsa Arab. Ternyata untuk bangsa Arab ini ya, saya kasih tahu ya. Selain tadi saya bilang di dalam Matius 22 ayat 28 sampai 30, di situ Yesus mengatakan di surga itu nggak ada memecah perawan, tapi Muhammad ngajarin surga yang mesum. Nah, surga yang mesum ini pasti diajarkan oleh seseorang yang mesum. Kenapa saya bilang demikian? Tadi saya kasih dalil-dalilnya yang tidak bisa dibantah sama sekali oleh umat Islam. Karena memang harus diimani. Surat 33 ayat 37, Muhammad itu ngambil anak menantunya sendiri, Zainab. Dan di situ kalau saya tunjukkan di dalam tafsir Qurtubi ya, jilid 7, di situ ada 16 keutamaan Muhammad. Boleh di-post bentar, saya bukakan aja. Biar di sini senang semua. Bentar ya. Saya tunjukkan datanya. Oke. Oke, nih. Oke, ini ya. Ini halaman 533. Kita bisa lihat ini depannya. Tafsir Qurtubi jilid 14. Halaman 533. Di sini dikatakan ada hal-hal yang dihalalkan bagi Nabi SAW. Jumlahnya ada 16 ya. Ini 70%-nya tentang selangkangan, teman-teman. Di dalam surah yang nomor 4, Muhammad ini boleh menikahi lebih dari 4 istri. Inilah suri tauladanmu yang suka kawin. Yang ngawinin bocil, nanti saya tunjukkan pedofil-pedofilnya. Lalu di sini dikatakan nikah dengan lafaz hibah. Jangan menghujat, tolol, jangan menghujat. Terus diamkan kalau dia tolol kayak gitu. Kenapa dibiarkan itu hujatan? Loh, itu fakta loh. Masa tunjukin kenapa dibiarkan menghujat? Ini kok kayak orang baru ya? Gini, udah kick, kalau dibiarkan menghujat dikit, jangan dibiarkan dia menghujat. Saya masih fakta kok. Ini nanti kalau kamu bukan dalilnya buat lu nyolok kemaluan keledai gimana? Ya udah, di post dulu waktunya. Saya dengar ya. Satu kali begini, saya udah bilang tadi, saya udah ingatkan. Iya, Rati dengar dulu. Saya mau kasih saran. Dengar, saya mau kasih saran. Saya ingatkan, baca saja yang tertulis, jangan ditambah-tambahin soal selangkangan, soal mesum. Itu soal selangkangan itu tambah-tambah. Jadi baca saja yang tertulis. Kalau sekali lagi ada penghujatan antara dua atau Umi Mican maupun Kiamat, sekali lagi saya turunin, saya nggak butuh follower, saya mau edukasi, diskusi yang baik. Baca sesuai yang tertulis dari kitab masing-masing, tertulisnya apa dibaca itu, jangan ditambah lagi. Itu aja. Oke, silakan lanjut timernya. Oke, jadi ini sudah menyimpang, host. Dia dari konsep ketuhanan, dia sudah lari. Tujuannya si Rati ini memang ingin menghujat Rasulullah. Biasa juga seperti itu. Sabar. Balik ke konsep ketuhanan. Balik ke konsep ketuhanan lu. Nanti gua hujat ya, jalan lu mewek lu. Biar Umi waktunya udah sisa 1 menit, nggak apa-apa. Dibiarkan dia selesai dulu 1 menit. Udah, lanjut. Gua buka semua dalil-dalil cabul di kitab lu ya. Iya, udah kamu tenang aja. Udah lanjut. Ingat ya, dibaca yang sesuai tertulis saja. Sesuai yang tertulis. Iya. Saya kasih tahu dong. Iya. Jangan marah ya. Kita cuma baca kok.
Hadis Bukhari 4853. Di sini hadisnya sahih. Ini ceritanya panjang nih. Tapi kalau mau poinnya, jadi di sini gini. Rumah Umayyah binti An-Numan bin Syarahil yang saat itu sedang bersama pelayan dan perawatnya, dan ketika Nabi menemuinya, perempuan itu ya, beliau bersabda, serahkanlah dirimu untukku. Wanita itu berkata, apakah seorang permaisuri akan menyerahkan dirinya kepada seorang gembel? Nih, Muhammad gak menghargai wanita. Muhammad ngomong, serahkanlah dirimu untukku. Sejak kapan ada junjungan yang kayak begini? Serahkanlah dirimu untukku. Ini merujuk pada surat 33 ayat 50. Muhammad boleh menggauli siapapun yang dia kehendaki. Ya, ini. Lalu dia mengatakan, apakah seorang permaisuri akan menyerahkan dirinya kepada seorang rakyat jelata? Maka Muhammad pun menjulurkan tangannya dan hendak menyentuh dan menenangkan. Jadi dia udah marah-marah tuh, dipuk-puk sama Muhammad. Dan Muhammad akhirnya dikasih apa? Dikasih pakaian. Lalu tadi ini anak kecil nih, Muhammad ngeliat anak umur 2 tahun mau dikawinin. Oke. Udah. Jadi teman-teman sudah. Jadi teman-teman, sebetulnya kita sudah membongkar ya situs yang dipakai si kiamat. Itu sudah kita bongkar, dan itu situs benar-benar buatan dia sendiri. Dia ngambil dari hadis-hadis palsu. Dan udah monyet lo, diam lo. Buktikan. Jadi sudah kita bongkar. Waktunya gantian. Kenapa lu panik? Gua bongkar. Kamu kok nih? Mau gua bongkar website lu? Mau gua bongkar website lu? Ini diskusi, woi. Ini diskusi. Turunkan dulu. Makanya Rati diam dulu. Si kiamat. Rati diam dulu. Panik Waktunya tuh. Diam dulu. Timernya jalankan aja udah. Iya, makanya jangan dipotong. Itu waktunya. Panik dia, panik. Wajar panik. Ya, jadi kita sudah bongkar sebetulnya ya, sudah bongkar apa yang dipakai si kiamat ini. Ini sudah ada servernya, sudah kita dapatkan, dan di dalamnya ada 3 PDF teman-teman. Yang pertama PDF tentang catatan hutang, yang kedua PDF tentang hadis, dan ini hadisnya yang dipakai. Udah kita bongkar, makanya Umi gak pernah dengar ocehan si kiamat ini, karena kita sudah punya pegangan bahwa hadis yang bertentangan dekat dengan Al-Quran adalah berak ya, adalah berak. Walaupun kamu menandai itu hadis sahih, gampang penandaan hadis sahih. Tapi kita sudah bongkar situs yang lu pakai, sudah bongkar. Sebentar lagi situs lu tuh dia udah mau udah mau expire. Jadi kalau kita lihat ya, dia dari tadi hadis-hadis yang tidak bisa dibuktikan kevalidannya, karena kita sudah bongkar. Yang di dalamnya ada 3 PDF, hadis, catatan hutang, dan rumah ada ya, ada 3 PDF. Nah kita buka di dalam 2 Samuel ayat 11 ya. Coba kita baca, kita fokus. Daud dan Batsheba, raja-raja biasanya maju berperang pada musim semi, dan pada musim semi tahun itu Daud menyuruh Roab maju berperang bersama para perwiranya dan seluruh tentara Israel. Lalu mereka mengalahkan orang Amon dan mengepung kota Raba, tetapi Daud tinggal di Yerusalem. Pada sore hari, pada suatu sore, setelah Daud bangun tidur, ia berjalan-jalan di atap istana yang datar itu. Dari situ dia melihat seorang wanita sedang mandi, dan wanita itu sangat cantik. Lalu Daud menyuruh menanyakan siapa wanita itu dan memberitahu kepadanya bahwa wanita itu bernama Batsheba, ayahnya bernama Eliam, dan suaminya adalah Uria orang Het. Daud menyuruh menjemput wanita itu, dan setelah dia datang ke istana, Daud tidur bersamanya. Batsheba baru saja selesai melakukan upacara pensucian sehabis haid, lalu pulanglah ke rumahnya. Beberapa waktu kemudian Batsheba mulai mengandung. Lalu dia mengirimi kabar kepada Daud tentang hal itu. Segera Daud mengirim perintah kepada Yoab, katanya, suruh Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menemui Daud. Ketika Uria menghadap Raja Daud menanyakan bagaimana keadaan Yoab dan pasukan Israel, dan bagaimana bla 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 bla. Ceritanya ini ya, ini moyang Tuhannya ini menzinahi. Pertamanya diintip dulu, dia lagi mandi, kemudian dizinahi, ya, dizinahi sampai dengan mengandung, punya anak hasil dari perzinahannya itu dibunuhnya. Coba ya. Sekarang kita lihat lagi, kalau kita berbicara tentang ini langsung dari Bible ya. Di
Di dalam Yeskel 23 ayat 1, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak-anak manusia, ada 2 orang perempuan anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya di sana. Neneknya dijamah-jamah dan dada perawannya dipegang-pegang. Nama yang tertua adalah Ohala dan nama adik-adiknya Olihaba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohala ialah Samaria dan Olihaba adalah Yerusalem. Nah, kitab isinya cabul seperti itu. Ini jelas kitab loh. Kalau kamu di dalam Al-Quran mencari kata-kata seperti ini, tidak ada yang mengatakan ini adalah kitab suci firman Tuhan. Isinya seperti itu pengajarannya. Lalu kamu akan mengambil perbandingan dengan hadis-hadis yang sudah kamu rancang sendiri, kiamat, dan sudah kita bongkar. Jadi kamu jangan panik kalau website lu udah kita bongkar, ya. Kita udah tahu di mana ya website itu. Makanya kenapa gue sampai tahu di dalamnya ada 3 PDF tentang catatan utang-utang, rumah, dan hadis. Nah, inilah hadis ini yang dibaca. Hadis ini sudah dibongkar tuntas oleh Bang Ali, ya. Dan dia tidak bisa apa-apa karena isinya palsu semua. Gampang kalau penamaan sahih, ini gampang. Ya, tetapi kamu harus berpatokan kepada Al-Quran. Karena umat Islam berpatokan kepada Al-Quran. Saat ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis itu adalah berak. Hadis itu adalah sampah. Walaupun kamu berbusa-busa membahas itu, nggak akan pernah kita dengar. Ya, buat apa kita mendengarkan seseorang yang mengkritik hadis, yang mengkritik Al-Quran? Al-Quran itu original text. Bahkan kamu sendiri membaca hijaiyah saja tidak bisa. Lalu apa yang akan kamu kritik dari Al-Quran yang isinya adalah original text? Ini seperti bayi belum disunat, masih kecil, masih pipis di popok, mau mengkritisi sebuah tesis kedokteran. Mimpi aja kamu, ya. Silakan kamu mimpi sana di kamar mandi pakai sabun. Kamu berbicara Al-Quran sementara kamu sendiri tidak bisa baca Al-Quran. Lalu apa yang akan dikritik dari Al-Quran? Pakai logika waras lu, ya. Tapi kitab terjemahan, semua orang bisa membacanya. Di mana di dalamnya ayat-ayat porno banyak ada di situ. Jadi ingat, kiamat kamu jangan sok pintar. Kamu belum apa-apa sudah mempertontonkan saya orang dengan IQ sekian. Itu adalah rasa ketakutan kamu paling besar. Kamu mempropagandakan diri bahwa saya seorang yang jenius. Jenius kamu tidak ada apa-apanya sedikit pun di mata gua. Silakan. Ingat, saya ingatkan lagi tentang temanya, yaitu bahwa temanya adalah layakkah manusia dikatakan sebagai Tuhan? Saya ingatkan lagi. Ya, lari dari tema si kiamat karena memang tujuannya ingin menghujat Nabi Muhammad. Di mana-mana dia ingin menghujat Nabi Muhammad. Orang saya fokus kok. Layak nggak manusia disebut Tuhan? Mentati Allah. Oke, saya begini. Apakah tadi Allah Tuhan? Ini nggak fokus ini. Oke, ayo lanjut aja, bro. Oke, ingat temanya, jangan menghujat. Kalau ada yang menghujat lagi, saya turunin. Dari tadi kan lanjutin data. Oke, saya ingatkan saja, baca yang tertulis. Sekali lagi, dibaca yang tidak tertulis menggunakan asumsi, saya turunkan. Maafkan saya ya, saya turunkan. Oh iya, saya pasti nggak berasumsi seperti Mican dong. Gua baca Bible kok asumsi. Lu baca hadis palsu. Boleh diperbesar. Gini teman-teman, ini orang terkutuk sekali nih di Islam nih. Dia bilang ensiklopedia hadits ini tuh palsu loh. Silakan ya ulama-ulama Islam dengar ya, sekarang yang lagi saya live-kan di YouTube. Dengar kata-kata Mican yang mengatakan ensiklopedia hadis ini adalah palsu. Silakan. Inilah menunjukkan kedunguannya dia. Ini resmi dari pemerintah, divalidasi. Kamu bilang palsu, otakmu itu di mana, Mican? Menunjukkan kamu tidak paham apa-apa tentang hadismu. Tertulis di situ sahih, dibilangnya palsu. Ini orang apa sih? Mau fitnah orang, kamu nggak mampu menjawab. Ya. Jadi gini, sekarang saya jawab yang Olihaba. Boleh di-pause bentar? Saya bukakan Alkitab. Oke, ini di dalam Yeskel 23 ya. Yang di sini dikatakan kakak beradik. Dia ini kan main asumsi sendiri, saya enak jidatnya. Dia main asumsi, saya nunjukin data dari tadi. Nih, contoh saya tunjukin. Nih ya, saya tunjukin. Di dalam Musnad Imam Ahmad ya, 26748. Kita lihat ini Musnad Imam Ahmad, ini buku ya. Jilid 22, halaman 411. Nih ya. Di sini dikatakan bahwa Muhammad
SAW melihat Ummu Habibah binti Abbas telah melewati usia di atas bayi yang disapi. Sekarang ibu-ibu tahu nggak bayi kalau disapi itu umur berapa? Umur 2 tahun sampai 3 tahun kira-kira. Nah kok bisa tiba-tiba Muhammad ngomong gini? Muhammad berkata, lalu beliau bersabda, seandainya, dia pakai kata seandainya nih, seandainya putri Al-Abbas ini sudah balik, sedang aku masih hidup, pasti akan kunikahi dia. Kok bisa junjungan yang dikatakan kemaksumannya yang setara mentaatinya dengan Tuhan, tiba-tiba ngeliat anak kecil birahi? Kok bisa? Ayolah akal sehatnya dipakai. menghujat nih. Kata apa? Normal gak sih fitnah ini? Udah ini Bang Muhammad, jangan udah. Turunkan dia menghujat. Dia menghujat. Sudah turunkan. Jangan hanya kamu menghujat. Kamu menghujat itu apa? Ini kamu marah. Mana di sana dengan apa yang kukatakan? Kamu hanya berasumsi itu. Dibaca ulang. Coba baca dibaca. yang benar apa yang ada di sana, nggak usah bernarasi monyet. Bernarasi kau itu. Baca yang benar. Oke, baca yang benar. Kita baca ulang. Jangan dipasang ya timernya ya. Jangan dijalankan dulu. Saya bacakan ulang. Tadi sudah saya bacakan. Dibaca yang tertulis saja. Bang Muhammad cukup, dia diperingati beberapa kali, cukup diperingati berkali-kali. Jangan ditahan-tahan. Udah kepanasan. Jangan dibiarkan di penghujat ini bernarasi seenaknya. Kamu sendiri tadi mana dalil apa? Dalil tertulis seperti itu, tapi kamu menerasikan. Coba kita dengar. Coba kita dengar dia baca apa tadi. Jangan menerasikan. Udah dikasih tahu udah pelanggaran berapa kali si kiamat. Coba Coba mau cari koin di sini. Udah dibaca yang benar Mas. Jangan dibiarkan jadi host yang tegas, Bang. Udah berapa kali dia diperingatkan tadi? Walah, dipotong-potong. Turunin aja. Dari tadi dia menarasikan seenak jidatnya sendiri. Lalu lu menarasikan, baca yang benar. Baca yang benar, lu menarasikan, turunkan Bang Muhammad, turunkan. Sudah menarasikan berapa kali? Saya kasih tahu. Kamu goblok, mau diskusi apa mau mengucap lo? Apa yang ditulis yang dinarasikan apa? Jangan kayak gitu. Udah kalau diperingatin turunkan. Saya kasih data yang mentaati Muhammad, mentaati Tuhan, terus kelakuannya Muhammad. Udah turunkan beberapa kali dia sudah diperingatkan. Cuma mau koin lo. Kok dibiarkan sih? Kita mensiarkan loh mana yang benar, mana yang salah. Mensiarkan apa? Lu menarasikan. Gua juga bisa kalau menarasikan. Tuhan, lu tuh doyan kemaluan keledai. Suka nggak? Kamu. Oh, kok nipu aja? Fakta kenapa? Saya masih ada Mica, masih ada 3 menit. Nggak bisa. Nggak boleh kayak gitu Bang Muhammad. Aduh. Jangan kayak gitu, kau udah diperingatin. Bukan, udah diperingatin berkali-kali dari tadi berapa kali loh dia menarasikan kotor. Ya, berapa kali dia selalu menambahkan sisipan kata-kata dia. Dia saya tadi nggak dengar. Jangan dong. Gini dengar. Makanya tadi saya suruh dia baca ulang. Saya tadi nggak dengar suara. Nggak mau dia baca ulang, nggak mau dia. Tadi mau dibaca. Dia memang kita akui ya. Dia jago kayak begitu, memalukan. Dia jago untuk memelintir kata. Iya. Dia jago gini aja, gini. Ini dilihat. Cari duit dengan cara memfitnah, nauzubillahimin dalik, pengajaran kalau Yesus nggak ada kayak tipu-tipu, begitu. kalau nggak ada penipuan, Kristen itu nggak ada di dunia ini. Memang ada dasarnya. Udah berapa kali lo tadi? Rati ini saya bingung sama Rati ini. Saya udah ingatkan sama kamu Rati. Kalau di room saya jangan samakan dengan room lain. Saya ini sengaja biarkan diskusi. Saya adil. Maksudnya gini loh. Kalian kalau mau diskusi ajaran agama masing-masing nggak apa-apa. Cuman dibaca yang sudah tertulis. Saya tahu itu hadis sahih ya. Saya tadi mau bantah Anda. Cuman saya ini host. Saya kasih kepada Anda kesempatan berbicara. Bukan gini loh, dari tadi narasinya narasi Syiah yang dibawa. Iya. Begini Bang Muhammad, tadi apa tema-tema kita? Sebentar Bang Muhammad. Tema juga. Tema kita apa? Pantaskah manusia dituhankan? Dia bahas tentang Nabi Muhammad, terus memang pada dasarnya dia ingin menghujat. Nggak usah dikasih tempat kayak begitu. Dia dikasih tempat di sini buat cari duit. Dia ngedrive ke sana itu Bang.
Bang Muhammad. Iya. Jadi kita udah Dia tahu. datang Saya ke tadi sini, dia saya tadi debat-debat. mendengar, menyimak ya bagaimana dia menyusun kata-kata dan narasinya. Ini orang udah dilatih kayak begitu. Jadi begitu kita bisa tahu ya. Dan itu nggak ada yang Ucapannya diprinting gila semua. benar. Jadi Sepotong-sepotong diambil. jadi Nggak ada. bukan kejang-kejang yang dibawa. Saya nggak dapat edukasi, nggak dapat poin apa-apa. Nggak dapat poin Hah? apa-apa justru. Kalau saya dapat, malah yang saya pelajari Dari tadi Umi karakter ingatkan dia. loh, Bang Muhammad, Karakter dia. Bang Muhammad, dia sudah menghujat, dia menghujat. Lu lepas dari apa yang dia bawa. Begini, Kalau Umi nggak ada, Umi itu membaca Umi tadi itu. begini. Dia itu begini ya. Contoh ya, dengar. Begini. Kemarin saya memang arahkan dia. Waktu dia debat sama Ustadz Wafi itu tenang. Saya bilang jangan menghujat. Dan Ustadz Wafi juga membahasnya tidak menghujat juga. Jadi mereka lanjut, itu lama selesainya. Makanya saya percaya bahwa kalau saya sudah larang, jangan diulangi lagi, jangan diulangi. Nah, Yang malu itu kalian, Iya, teman itu kalian si kiamat cuma keras mau nyari kepala. duit di sini dengan cara menghujat kayak begitu. Saya turunin ini yang di bawah, dengar ya. Saya ini adil. Saya mau diskusi, kita sama-sama nyari edukasi tuh. Cuman bukan cara Nggak begitu, ada. cara edukasi. Iya, betul. Bukan cara Yang di begitu. bawah. Kan, ini udah kelihatan standar Kristen, dengerin dulu. Standar Kristen menghujat, memfitnah, dianggap jos, dianggap hebat. Itulah ajaran Kristen luar biasa. Tukang hujat, tukang pelintir ayat. Malu-maluin. Yang malu itu kalian. Mental Kristen kayak begitu dikasih gift lagi. Gak apa-apa, nggak usah bahas gift, nggak apa-apa. Kita nggak butuh gift juga, nggak apa-apa. Dia mau Iya. ngasih gift, itu Kristennya sendiri, nggak apa-apa. Betul, Bang. Betul. Ya, nggak butuh kita. Yang kita butuhnya Dari tadi edukasi. loh Umi berapa kali. Bukan Bang, kalau edukasi bukan begitu caranya, seharusnya dari Iya. awal kita sudah pahit-pahit bicara pahit, menghujat, sekali menghujat keluar dari apa yang menjadi tema bahasan, turunkan. Umi udah capek loh Bang Muhammad, ini udah pelanggaran berapa kali yang dia lakukan, begitu masih dipertahankan. Bukan, tadi itu saya nggak dengar, makanya saya suruh ulang karena suaranya tertipu, saling nabrak. Jadi saya nggak dengar tadi. Dia bilang apa? Coba, apa tema kita? Tema kita sebetulnya dari tema saja dia udah lari jauh. Tema kita, pantaskah manusia dijadikan Tuhan? Yang dihujat Nabi Muhammad. Kelihatan dungunya, dia takut kalau manusia yang disembah itu bukan Tuhan. Itu loh harusnya. Jadi saya kasih saran buat Oten ya, kalau Anda menyandarkan Tuhan Anda kepada Nabi, itu berarti derajat Tuhan Anda tuh Turun. hina banget, rendah. Jadi Anda sedang mempermalukan Tuhan Anda sendiri. Sedangkan pembahasan kita adalah ketuhanan, bukan kenabian. Nabi Muhammad SAW Iya. di dalam Al-Quran tidak pernah mengaku sebagai nabi. Coba lihat dalam bilangan 23 ayat 19, udah jelas-jelas di situ. Allah bukan Makanya manusia. tergenapi Allah Bang bukan Muhammad. manusia. Apa yang Umi katakan, hai Kristen dengar, tergenapi ajaran kalian itu adalah ajaran dusta. Ya. Roma pasal 3 ayat 7. Jika dengan dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, maka kenapa aku masih dikatakan orang berdosa? Kalian berdosa untuk memuliakan Tuhan yang kalian sembah itu tidak dosa. Walaupun harus apa? Dengan cara memelintir-melintir ayat, memalukan, ajaran memalukan. Nggak adil hostnya, bukan nggak adil, kalau dia nggak Udah, saya nggak hostnya turunin. udah adil. Hostnya udah tahan-tahan dari tadi kiamat udah menghujat Saya host yang paling baik kayaknya. ke Saya hostnya yang paling perempuan baik aja. Dia tuh Umi masih menggiring ke perempuan, menghargai ke loh. selangkangan, Kita pakai perempuan selangkangan. Iya. Itu isi otaknya kiamat itu. Nggak boleh kayak begitu. Iya, Umi bukan udah ketuhanan menghargai aja. dengan timer loh ya. Dia Fokus, menghujat. fokus. Umi masih bilang ke host ini pelanggaran. Kalau nggak pakai Nggak timer jujur. habis tuh si Rati. Mana ada sih Kristen yang jujur di dunia ini kalau dibawa bicara masalah ajarannya? Nggak ada yang jujur, bro. Iya. Dengar ya, Nggak pernah. kalian sebetulnya si kiamat sudah takut dengan tema saja dia takut. Makanya dia mengalihkan terus yang dihujat Nabi Muhammad. Iya, dia drive ke sana. Si kiamat tahu. Si kiamat tahu kalau umat Islam tidak mungkin menghujat Nabi Isa. Makanya dia terus hujat Nabi Muhammad. Sabun lah, yang Enggak. sorga. Padahal kalau dia baca, Iya. kaget dia. Sorganya itu isinya apa semua? Pemungut cukai kan? Maafin ngebela Tuhan dengan cara dusta kalian itu, Ya, pembohongan. sorganya aja pelacur, Ajaran apa pemungut itu? cukai, ada perang naga, sorga seperti Waduh, itu. waduh.
Iya, ini kita Kristen baca saya dari bingung kitab sama dia. Kristen. Saya sebenarnya Coba pada Kristen yang saya bangga tuh Go With Me tuh, sopan. Nah, kalau Go With Me saya respect, kita ada respect. Respectnya apa? Coba Dia tuh kalian, enak, coba ya. Kristen itu contohin Dia si ada Go With Me. menghujat. Coba Kristen contohin si Go With Me tuh. Di Iya. contohnya aja sifatnya, cara berbicara, diskusi. Saya Kristen katanya, saya Kristen. Kita bisa nyanyi bareng, sama-sama di TikTok sama Go With Me. dengerin ya. Dengerin, umat Islam itu akan kalah pada saat hujat-hujatan. Kalian memang jagonya hujat-hujatan dan kalian memang jagonya fitnah. Kalian itu ahlul fitnah. Iya. Karena kalian pengikut Paulus. Karena Iya, memang diajar, manusia aja Memuliakan Tuhan difitnah dengan jadi cara Tuhan. berdusta. karena Nabi memang dia. mereka Nah, itu kalian diajarkan. pengikut Paulus. Mereka Nabi diajarkan semua kita. mereka tuh penuh dengan fitnah dan dusta itu. Ayo kita debat dengan wawasan, dengan ilmu, dengan dalil. Jangan pakai dalil palsu, dalil yang sudah kebongkar, masih kekeh. Itu aja yang dibahas. Si kiamat tiap naik di kawal mana-mana itu yang dibahas. Ini Umi, kiamat ini mau naik, kasih syaratnya dulu ke dia. Nggak usah. Ngapain Nggak usah, mikirin si kiamat? biar aja dia kayak Mereka gasing di bawah. Sama orang yang Dia- menghujat sama saja Ya, kita biar aja dia membiarkan kayak penghujatan gasing. kepada Rasulullah di sini. Nggak usah. Yang lain aja. Yang lain. Bangsat kau itu. Ya, iya, kecuali mulutnya itu nanti buat lato-lato nggak Si apa-apa. kiamat orang gembel itu cara cari makannya dia memang dengan menghujat Rasulullah. Nah, Dengan cara iya. menghujat Rasulullah dia akan dapat banyak Dapat gift. banyak gift. Gembel dia itu. Nah, iya. Iya. Apa sih gift-gift itu, saya nggak pandang gift itu sebenarnya. Gift bahalul Si semua. kiamat Kiamat. cari makannya dengan cara menghujat Rasulullah. Makanya dia tuh merusak ajaran kekristenan. Mana di TikTok ini ada nggak yang murtad? Yang ada ratusan orang mualaf Nah, iya. gara-gara si kiamat. Berkat kiamat ratusan orang di TikTok mualaf. Iya, jadi penasaran Malah orang jadi- ingin malah tahu jadi masuk betul Islam. nggak sih Rasulullah seperti itu? Betul nggak sih apa yang dikatakan sama kiamat? Orang kan cari informasi perbandingan. Begini. Rupanya Kalau mau jujur, Cuman udah dapat di yang room ini benar. aja ya si kiamat dikasih naik, dikasih keleluasan waktu. Di room muslim yang lain dia tuh udah diberakin, udah ditendang ya. kalau mau Masukin jujur, comberan aja dia. kalau mau jujur di kitabnya yang tadi dikeluarkan dalam hadis-hadis yang dikeluarkan oleh kiamat itu, kalau mau jujur itu semua dia mentafsirkan sendiri. Betul. Dia tafsir Iya, dia tambahkan. menafsirkan Iya, dia tambahkan Mending kalau tafsirnya kata-katanya. tidak menghujat begitu loh. Dia Sekarang tafsir sendiri. katanya, Dia tafsir sendiri Coba. dengan kata-kata mengatakan bahwa Nabi Muhammad bermesum. Itu kan sudah menafsirkan sendiri selangkangan. Betul. Itu sudah Iya. menafsirkan. Kalau diskusi yang Tato. sehat itu, kita baca yang tertulis. Kalau Masalah ingin patung tadi itu Jibril alaihissalam mengingatkan dia akan masuk, kalau ada itu dia nggak akan masuk. Itu peringatan dari Jibril alaihissalam. yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu bukannya di rumah Rasulullah itu ada patung, ada kain satir lah. Baca dong itu uraian daripada hadis itu. Itu peringatan kata Jibril alaihissalam, ya Muhammad, aku nggak akan masuk kalau ada ini gitu loh. Nah, malah dia bilang ada patung. Rasulullah aja membersihkan patung itu. Saya bingung 360 sama si patung di Rati. Ka'bah. itu karena gini loh Pak Al, itu karena kebiasaan mereka menafsirkan kitab mereka seenak jidat mereka. Ya kan? Karena Enggak, mereka si nggak Rati punya ini- teks asli. Mungkin si Rati ini, saya bingung loh si Rati ini. Si Rati ini giliran kemarin debat sama Wafi nggak menghujat, tapi giliran sekarang mungkin Dia gara-gara takut power sama tadi. Umi. Enggak, dia takut bukan, dia takut sama Umi karena Umi tidak akan pernah terpengaruh dengan hadisnya. Umi akan Ya, iya. melawan dia dengan ayat Bible-nya. Dia takut sama Umi. Umi ini Waktu dia tajam. mau debat sama Kata-kata Bang Umi Nanda, itu tajam sekali. Umi Dan suaranya Umi enggak, kan waktu itu dia mau tajam. debat sama Bang Nandar. Waktu dia mau debat sama Bang Nandar, terus Bang Nandar naikin Umi, dia teriak-teriak minta Umi diturunkan. Takut dia karena Umi itu tidak pernah terpancing dengan apa yang dibawa si betul. kiamat. Karena Umi tahu websitenya sudah kita bongkar bareng Christian Immanuel waktu itu. Kalau Jadi memang hadisnya itu hadis rekayasa dia. Nih saya ingatkan sama kiamat ya, kiamat. Kalau Anda masih terus dengan begitu, dengan masuk ke room dengan cara begitu, Anda nggak punya tempat. Dan Nggak nggak punya bakal dikasih ilmu. tempat. Jadi Dan nggak saya dapat ilmu. berharap kalau Anda ingin membela agama Anda, menunjukkan bahwa agama Anda benar, mulai besok tuh rubah pola pikirnya, cara diskusinya.
Lihat Jangan pola menghujat, bicaranya. biar orang menghargai Anda juga ketika diskusi. Biar Anda punya tempat untuk menyebarkan ajaran Anda yang mana yang benar. Tapi kalau Anda masih pakai pola kayak tadi, gak bakal diterima. Oke, Saya tuh Umi mau menyimak menjelaskan aja ya. tuh. Umi mau menjelaskan Intonasinya, implikasi kalimatnya kiamat tadi saya analisa. bahwa Nabi Muhammad katanya menzinahi istri daripada anaknya. Ya. Mantu dari mantunya Jadi Zainab radhiyallahu anhu. ya istri daripada anaknya. Jadi Zainab sama Zaid aja Rasulullah yang menjodohkan, ya. Betul. Bahkan pernikahan Zainab dengan Rasulullah itu Allah langsung yang menikahkan. Dengan enaknya mulut lu mengatakan bahwa Rasulullah menzinahi istri daripada Zaid. Zaid itu sudah bercerai. Bahkan Rasulullah berusaha menyatukan kembali mereka dan mereka mengatakan sudah tidak bisa melanjutkan pernikahannya. Kemudian Allah yang menikahkan antara Zainab dengan Allah dengan Rasulullah. Itu Kamu dengan ya, itu enaknya ajaran. muncung kafirmu itu Iya. mengatakan Rasulullah menzinahi anak dari istri daripada anaknya. Allah ingin mengajarkan ya kepada Rasulullah bahwasanya satu-satunya budaya yang ditabrak itulah adalah menikahi mantu dari anak tiri, anak pungut, ya. Karena anak pungut di Arab itu dihargai lebih dari kayak anak kandung. Allah nggak mau. Budaya Arab itu anak-anak pungut itu lebih berharga daripada anak kandung. Itulah budaya Arab. Nah, satu-satunya budaya Arab yang dirobah oleh Rasulullah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah menikahi istri anak pungutnya yang sudah diceraikan. Jadi ada hikmah di balik itu. Itu Allah yang menikahkan. Allah Iya. yang menikahkan. Karena memang backgroundnya Zainab radhiyallahu anha dengan Zaid itu bagaikan langit dan bumi. Backgroundnya. Ya, Zainab radhiyallahu anha itu dari keluarga Quraisy. Itu kan saudara Rasulullah juga. Ya enggak? Sebenarnya jauh gitu ya. Sebenarnya simpel sih bahas ketuhanan tuh, cuman diribet-ribetin. Nah, iya. Enggak, dan dia Ketuhanan lari-lari doang. itu ke mesum. Dia sebetulnya sudah panik dari awal. Ya, dia sudah panik dari awal. Pada saat kita berbicara tentang pantaskah manusia dituhankan, dia lari ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Iya. penzina, Nabi Muhammad tukang Ya, cabul. dia ngedrive ke sana. Nanti Debat macam kiamat. apa? Hari ini saya Debat nggak macam bisa. apa itu, Dungu? Nggak Saya usah, nggak nggak bisa. usah naikkan lagi si kiamat, Iya, Bang. saya nggak bisa naikin kamu. Masih banyak Kristen yang punya etika. Sebelum Karena kiamat kamu- itu pakai softteknya di belakang, dia nggak di depan. Sebelum begini kiamat, Tidak. Anda rubah pola pikirmu cara diskusi lagi gitu. Ini Dirubah, sampah, dirubah, gitu. Kiamat ini sampah. Mau Sampah diskusi peradaban. bukan ilmu yang kau keluarkan, kau itu Sampah malah peradaban. mengeluarkan fitnah segala macam kalimat-kalimat kotor terhadap Rasulullah. Ngaku Nggak boleh. Kristen, perusak Kristen kau itu. Iya, makin Kiamat. jelek lah orang, makin takut orang jadi Kristen. Kiamat, ketika ada yang dibacakan di dalam kitab Anda berbaur dengan kata kasar, itu dibacakan sesuai dengan dalil yang tertulis. Iya, the text-nya begitu. Tulisannya seperti Iya. itu. Di dalam Coba kitab baca 2 Samuel Tadi, 11. ya. Baca di dalam Yeskiel, baca di dalam kitab kalian itu. Belum lagi hadiah perkawinan Daud itu 18 kuluk harus diambil, 200 kuluk coba. Di Samuel juga. Itu Seharusnya kalau pengakuannya kayak Kiamat, apa? Bang Muhammad, itu si kiamat, dengar, si kiamat dengan lancar yang membacakan itu karena setiap kali debat dengan siapapun itu mulu yang dibawa. Iya. Nggak ada yang lain lagi, itu aja tentang itu dan itu sudah Iya. terjawab semua Iya, oleh Ustaz Wahab, sudah terjawab oleh selangkangan. Iya Bang Ali terjawab. Iya, Ada padahal itu lihat aja apa di namanya Google. PDF hadisnya sudah kita bongkar, PDF hadisnya sudah kita bongkar padahal loh. begini Umi, padahal kemarin tuh saya sudah respect sama dia. Saya pikir nih anak udah berubah, udah respect sama dia. Nggak Dia debat bakal. sama Ustadz Wafi, nggak berhujat sampai jam 3 itu, sampai jam 3 nggak ada hujatan. Saya bilang, oh ini anak kayaknya udah berubah. Makanya saya naikin dia Karena tuh. gini, karena Ustadz Wafi meladeni apa yang menjadi bawaannya si kiamat. Sementara Umi nggak akan dengar karena sudah jelas apa yang bertentangan dengan Al-Quran. Jika menemukan hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, maka itu bukan hadis. Itu saja pegangan Benar. kita.
Umi nggak pernah dengerin. Makanya si Kiamat baca hadis, Umi akan jawab dengan Bible. Biarin, kita buktikan. Dia menuduh seperti itu, kita buktikan. Pada saat dia mengatakan bahwa yang tauhid itu adalah penyembah batu gitu kan? Loh, Nabi Musa sama Tuhannya saja mengajarkan tauhid, dia saja tidak paham antara ehad dengan besar ehad. Iya, rusak bahasa. Saya ingatkan, oten-oten. Kalian, saya yakin kalian nggak pantas dikikik di room orang karena kalian bahasanya kayak gitu dalam diskusi, menghujat, bukan mencari kebenaran. Ya pantas nggak punya panggung, kerum, ngobrol nggak jelas, tapi dikik lagi. Pembenaran. Kalau mau diskusi ya bagus. Diskusi tuh kayak di panutan-panutan kalian yang pernah diskusi. Nah, dicontohi gimana cara diskusinya. Kondusif. Yang beradab, yang berakhlak. Udah ya. Udah silakan jawab tolong pertanyaan saya. Atau tolong klarifikasi. Itu sudah terlatih cara memfitnahnya, cara memelintir ayatnya udah terlatih si Kiamat ini. Saya nggak bakal naikin lagi. Udah nggak usah dikasih panggung di room muslim kelaparan dia. Si Kiamat nggak usah dikasih panggung di room muslim kelaparan dia. Karena cara dia mencari uang untuk makan dia itu dengan cara kayak begitu. Iya, pasti adab lah sedikit. Kalau anda mau naik di room orang itu, pasti kalau tamu itu harus menghargai yang punya rumah, berbicara yang sopan, betul, diskusi betul. Gitu. Maka saya juga akan hargai anda kayak kemarin. Kamu kan hargai saya udah larang, jangan menghujat ya. Iya, buktinya apa? Jalan dengan tenang kan, saya hargai anda kan. Itu karena anda menghargai yang punya room. Betul. Iya, karena dia tahu Ustadz Wafi, gini loh Bang Muhammad, karena dia tahu Ustadz Wafi tidak akan menjawab dia dengan Bible. Tapi Umi enggak, dia udah takut duluan. Pada saat Umi bicara, ya, website yang dia pakai sudah kita bongkar, dia langsung panik. Dia langsung panik, yang di dalamnya ada 3 PDF, gue udah tahu ya. Di dalamnya ada 3 PDF, rumah, catatan hutang, dan hadis. Umi itu dia Umi. Iya, teman-teman Kristen saya kasih tahu, Umi itu udah punya kanon sendiri. Umi bisa mengkanonisasi. Di kanon sama 7 Bible diledakkan. Bentar. Ini adalah salah satu hasil dari diskusi Kiamat selama ini hingga mendapatkan satu mualaf yaitu Cedore. Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Subhanallah. Tuh, mualaf itu. Aku mau tanya Bang Teo kan Bang Teo dulu juga berdebat dengan kita ya. Iya. Ini Bang Teo jadi menurut Bang Teo apa yang dipaparkan si Kiamat sebagai saudara seiman yang dulu, apakah itu akan menambah keimanan umat Kristen atau akan anti terhadap ajaran Kristen? Justrunya malah bertolak belakang, malah kayak gitu itu. Iya, benar kan? Yang pasti akan orang Nasrani itu akan justru mempelajari siapa si Nabi Muhammad kalau kayak cara dia begitu. Betul. Dan akan membaca Bible-nya juga. Betul nggak apa yang dikatakan Umi? Betul. Ini kan 513 orang yang nonton, tadi ada hampir 700 loh. Nah, orang itu akan melihat betul nggak apa yang diucapkan Umi. Mereka kan sekarang kan Bible bisa di Alkitab bisa di-download. Atau tanya langsung ke Google. Nomor sekian, betul nggak Umi? Bukan hanya apa yang didengar, diucapkan Umi benar nggak, atau yang diucapkan si Kiamat ini benar nggak? Mereka kan mencari tahu gitu loh. Betul. Akhirnya ratusan bersahadat di TikTok. Buatan dia, websitenya itu buatan dia, itu selalu senjata andalan dia dari dulu itu. Betul. Betul, makanya kan Umi bilang Bang Teo itu websitenya dia sudah kita bongkar. Senjatanya dia, websitenya dia udah kita bongkar. Bahkan tahun ini udah kadaluarsa itu websitenya. Udah kita buka, di dalamnya ada 3 PDF. Umi bilang kalau misalkan Umi bohong, kenapa Umi bisa tahu di dalamnya ada 3 PDF? Catatan hutang-hutang, kemudian ada rumah, kemudian satu lagi ada hadis. Umi buka hadisnya yang itu hadis yang sudah dia rekayasa begitu loh. Karena makanya pada saat Umi bilang, gua udah buka websitenya, dia panik. Karena saya pernah berdebat sama Kiamat itu, saya tanyakan ya janggalnya dia membacakan kalau nggak salah itu di Galatia. Saya bilang bukan seperti itu Kiamat, saya bilang. Nah dia langsung ngedrop saya, katanya kamu yang kurang bertanya kepada pendetamu. Loh,
Tadi Ai Sidik udah bilang ke saya kan, Ai Sidik bilang ke saya, tumben kiamat di roomnya si siapa? Di room Muhammad tadi Wafi. Kenapa sama Ustadz Wafi debat kok udah berubah? Saya bilang iya, makanya tadi saya masuk di Ini roomnya. loh host, kalau sama Ustadz Wafi itu dia Bentar. dalam hati Ustadz Bentar saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu. Nah, pas sampai di roomnya Dolar tadi, Pak Ai Sidik juga udah kasih tahu sama saya. Kalau dia menghujat, udah melewati batas, langsung di-kick saja, langsung diturunkan. Jadi semua orang nggak terima Anda kiamat. Semua nggak senang karena cara diskusinya. Makanya saya bilang ganti pola diskusi Anda. Coba berimbang tadi enggak. Umi melawan si kiamat berdasarkan dalil yang ada di dalam Bible-nya. Dia menggunakan hadis dari websitenya, udah gitu di pelintirnya kotor banget gitu loh. Kalau Dan satu gini ya host ya, saya perhatikan ya. Umi kan bacanya dari Alkitab. Aturan di-compare lah dengan Al-Quran dengan Alkitab begitu loh. Bukan dengan hadis palsu dia itu semua. Iya, itu janggal semua hadis yang dia bawa semua tadi. Harusnya di-compare. Dan selalu ke tema. Dan selalu ke tema. Dan selalu ke tema. Jangan keluar tema. Ada hadis sahih yang digunakan, tapi dia tafsirkan bukan sesuai dengan dia bacakan. Sahihnya asli nggak loh host dia itu loh. Sahihnya tuh bisa aja orang menulis sahih aja. Orang website dari dia. Bukan di dalam ensiklopedia itu emang itu sahih. Dijelaskan dulu sama Ustadz Nandar kemarin diskusi sama beliau sama Ustadz Wafi juga. Cuman dia aja yang melintir, paham kan? Dia pelintirin. Betul. Ini Bang Muhammad, narasinya ini dibawa ke dia. Websitenya. Sebentar, Umi yang sudah membuka websitenya. Di dalam websitenya ada di situ penjelasan tentang ensiklopedia, termasuk juga screenshot sampul hadis-hadis. Tapi isinya berbeda. Isinya berbeda. Itu sudah dibahas oleh Bang Ali. Bukan Pak Nandar juga udah bongkar. Bang Kores sudah bongkar. Bang Kores juga udah bongkar. Yang dia gunakan itu hadis doif itu dipisahkan memang. Waktu itu ketahuan jelas karena pas disuruh naikin ke websitenya itu hadisnya doif. Cuman yang tadi saya lihat ayatnya, saya juga ketik, saya buka juga itu hadisnya asli sohi. Cuman dia yang salah baca. Dia melintir seperti orang Syiah membaca hadis sohi. Nah, tadi itu aku mau naik agak geram juga, maaf kata ya dengan si host ini. Harusnya kan untuk kelas kiamat kedengarannya lebih tajam begitu loh. Jadi jangan biarkan dia selalu menghujat. Wah, ini pelanggaran lagi gitu kan? Dengan menyatakan bahwa selangkangan segala macam. Host juga tadi dia sabar-sabar, dia udah sabar-sabar host tadi. Dengar saya ini bukan mau ini. Saya ini adil. Maksudnya adil dalam artian selama dia adil batas. Saya tidak mau dikatakan orang ini beginilah, nanti dikatakan maksudnya di sisi lain menganggap kita bahwa oh iya ini dia adil. Di sisi lain menganggap gua ini nggak adil. Jadi kalau orang menganggap semua saya nggak adil kan juga nggak baik gitu. Iya. Makanya saya tadi kan di awal sudah dijelaskan.